kenapa ya? Padahal Tasya nggak mau gitu kan. Terus tapi lama-lama kok Seru juga kok ya? seru. Terus kok pada suka gitu, apa suaraku bagus ya gitu. Akhirnya di situ Tasya niatin, kok ternyata lama-lama enak kok nyanyi gitu. Tasya tuh dulu suka Justin Bieber. Wow. Di tahun Tasya, akhirnya Tasya hafalin semua lagunya. Terus sampai kalau misalnya tuh kalau di pesta-pesta tuh kan selalu keyboardan ya. Iya. Jadi Tasya requestnya tuh Justin Organ Bieber. tunggal gitu. Hah? Iya, jadi kayak nggak ada yang tahu gitu mau nyanyi apa. Akhirnya Tasya belajar lagu Indonesia. Lagu apa? Lagu The Virgin. Kadang dia ngerasa bahwa ini oke, bahwa dia bisa menyelesaikannya sendiri gitu. Kadang dengan mungkin berdoa atau mungkin mencoba cari-cari buku, tapi sebenarnya ada ini sih, ada kayak waktunya kapan seseorang yang mungkin terkena mental health atau mungkin terkena serangan-serangan dari komentar-komentar orang yang kadang mungkin dia nggak bisa menyelesaikannya sendiri. Dia harus mencari bantuan kemana? Ini kenapa sih? Apa sih yang menyebabkan Tasya tuh suka banget nge-cover lagu? Emang dari kecil suka nyanyi kah? Atau orang tua di rumah, Tasya suaranya bagus dari lahir, oe-oenya udah merdu, nyanyi deh. Emang suka dari kecil nyanyinya. Terus kayak karena orang tua support, akhirnya didukung terus kan. Terus makin lama makin serius untuk nyanyi. Wah. Gitu. Yang emang ngebikin semakin serius itu karena emang teman-temannya akhirnya nemu teman-teman yang setongkrongan yang sefrekuensi akhirnya bisa ngedukung Tasya nyanyi, atau sebenarnya ikut les juga sebenarnya di luar? Emang dari Tasya sendiri sih Kak, karena Tasya tahu kayak dari orang tua dukung, terus Tasya juga mikir kayaknya aku punya bakat deh gitu, kenapa nggak aku manfaatin aja Pertama gitu. kali, kan semua orang tuh pasti bisa nyanyi, tapi nggak semua orang tuh pede nyanyi. Bener. Gimana pertama kali Tasya tuh ngerasa, wah kayaknya nih gue kalau nyanyi bagus dan ada yang suka, kayaknya inilah momen untuk gue menikmati hidup adalah gue pengen hidup dari nyanyi. Waktu itu tuh kayak sebenarnya Tasya tuh masih kayak bingung ya, kenapa ya aku kok disuruh nyanyi terus ya gitu kalau ada acara. Selalu disuruh nyanyi sama orang tua dari kecil. Bener, jadi karena mungkin tahu nih Tasya bisa nyanyi dulu, sempat ikut dipilih gitu waktu TK gitu kan, dipilih ternyata bisa ngikutin do re mi gitu-gitu, fa sol la si do, terus dia ikutin lomba. Nah akhirnya menang. Wah, Di situ keren. kayak orang tua Tasya mungkin tahu anaknya bisa nyanyi. Akhirnya dari SD SMP tuh mulai kalau ada acara apapun itu selalu disuruh nyanyi, ikut nyanyi kak gitu. Oh, termasuk 17-an, kalau Termasuk tetangga ada nikah, acara, bener. gitu kan, atau Keluarga enggak. nikahan. Iya. Terus kayak akhirnya kok kenapa ya? Padahal Tasya nggak mau gitu kan. Terus tapi lama-lama kok Seru juga kok ya? seru. Terus kok pada suka gitu, apa suaraku bagus ya gitu. Akhirnya di situ Tasya niatin, kok ternyata lama-lama enak kok nyanyi gitu. Jadi suka aja denger lagu di situ. Gara-gara dicemplungin. Iya. Ingat gak pertama kali lagu yang harus Tasya nyanyi di depan umum? Yang, ini susah banget ngapalinnya. Apakah itu lagu, misalkan, biasanya orang tua ini nyuruh nyanyi Iya lagu sih. Titanic, My Heart Will Go On. Itu zaman gue kayaknya. Jadi tuh sebenarnya Tasya tuh suka denger lagu Kak. Jadi papa juga suka denger lagu. Jadinya tuh Tasya tuh dulu suka Justin Bieber. Wow. Di tahun Tasya, akhirnya Tasya hafalin semua lagunya. Terus sampai kalau misalnya tuh kalau di pesta-pesta tuh kan selalu keyboardan ya. Iya. Jadi Tasya requestnya tuh Justin Organ Bieber. tunggal gitu. Hah? Iya, jadi kayak nggak ada yang tahu gitu mau nyanyi apa. Akhirnya Tasya belajar lagu Indonesia. Lagu apa? Lagu The Virgin. Tuhan berikan. Kayak gitu. Kan Lagu-lagu itu kalau Vera. misalkan di video klipnya harus ada duetnya kan, yang Iya, punggung-punggungan. benar. Kalau di panggungan Sendiri gimana? aja. Nggak sama abang keyboardnya ya. Coba tahu sambil main keyboardnya sambil punggung-punggungan gitu. Nggak dong. Tapi sebenarnya kalau misalkan yang menjadi musisi panutannya Tasya, kan tadi sempat disebut lagu yang sering dinyanyiin pasti Justin Bieber. Cuma yang lagu yang disering nyanyiin sama yang menjadi role model yang kayaknya gara-gara dia nih Tasya pengen nyemplung di dunia musik, itu siapa? Sebenarnya sih nggak ada sih Kak, nggak, karena kan emang Tasya tuh dulu dari orang tua ya, jadi karena mama papa suka nyanyi, mungkin karena dari orang tua juga sih Tasya jadinya kayak kayaknya nih bakal jadi cita-cita Tasya juga gitu loh. Tuh, jadi untuk nyanyi yang suka kali sama artis itu nggak ada yang Tasya jadiin role model gitu sih, lebih kayak suka musik gitu. Sampai sekarang nggak ada yang sampai, wih gila nih gue seru banget deh. Kalau nyanyi. sekarang tuh karena udah tahu ya, jadi pasti ada yang Tasya sukain banget. Sering banget gitu. didengerin Iya, gitu ya. gitu-gitu.
Tasya suka Olivia Rodrigo, suka Adele. Perempuan tercantik ya, Olivia Rodrigo diberikan anugerah diberikan nominasi wanita tercantik berdasarkan pengukuran matematika. Gokil. Olivia Rodrigo terus Terus Adele. Adele. Kalau Indonesia Tasya suka Teh Ocha. Mbak Itu Teh sih. Ocha. Kalau cowok Cowok nggak ada sih, Kak. belum ada yang Belum sampai ada yang suka, nggak ada. Oh iya. Kalau di antara tiga itu ada Olivia Rodrigo, di Indonesia juga ada Teh Ocha. Siapa yang kira-kira pengen banget dan paling memungkinkan untuk tahun depan, misalnya Tasya merilis lagu, siapa kira-kira yang pengen diajak duet? Yang nyata kali ya benar-benar itu ya pasti Teh Ocha sih. Oke. Tapi ngomong-ngomong, Global People, Tasya ini juga sebagai salah satu orang yang suka banget ngomongin tentang mental health. Kenapa sih mental health itu perlu diomongin dan kenapa itu menarik perhatiannya Tasya? Menurut Tasya tuh salah satu hal yang penting ya buat semua orang. Karena emang setiap orang tuh punya masalahnya masing-masing, Iya. punya problemnya untuk menghadapi hari-harinya, Iya, juga sih, kehidupannya, benar. kayak gitu. Maksudnya setiap orang punya masalah yang beda-beda sih untuk jalani hari-harinya tuh kayak gimana gitu. Kan ada orang yang kadang merasa bahwa apakah gue sudah cukup am I good enough gitu ya? Apa gue cocokkah dengan pekerjaan atau mungkin kadang misalkan kayak contohnya dunia musisi juga misalkan nyanyi manggung walaupun sebenarnya kadang-kadang aman-aman aja tapi Aman-aman kadang aja. ada komentar-komentar netizen Overthinking overthinking gitu ya. atau ada yang si paling jago nyanyi, si paling teknik yang kayaknya teknik lu salah deh gitu. Bener-bener. Kenapa sih orang tuh harus atau mungkin obrolannya lebih kayak gini, apa yang harus mereka lakukan supaya yang kayak gitu-gitu tuh nggak mengganggu kesehariannya mereka? Kalau Tasya pribadi ya, Kak. Kalau untuk menghadapi hal-hal kayak gitu tuh mungkin Tasya lebih ngambil positifnya aja sih. Mungkin pasti setiap orang tuh bakal ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Iya. Pasti bakal ada lah, setiap orang pasti ngerasain hal negatif yang dapat dari orang lain yang sebenarnya mungkin maksudnya juga nggak baik ya maksudnya Iya. ya. Cuman mungkin kita kan juga punya pemikiran yang aduh kenapa ya jadi kayak gini. Jadi itu sih jadi nambah pikiran kayak gitu. Jadi kayak nggak fokus ya. nggak fokus. ngapain. Padahal ya sebenarnya balik ke kita sendiri juga sih, Kak. Kalau misalnya Tasya tuh mungkin dari hal-hal negatif itu mungkin Tasya bisa ambil positifnya aja. Mungkin kayak misalnya dari komentar-komentar negatif kayak gitu. Oh mungkin gak semuanya komentar negatif itu buruk kok. Ya. Kadang-kadang bisa jadi pelajaran juga yang Bisa kita jadi ambil. pelajaran buat kita juga kayak gitu. Tapi penasaran deh, apa sih yang membuat Tasya pertama kali akhirnya mau ngomongin tentang mental health? Atau mungkin ternyata Tasya di balik itu pernah ada pengalaman? Pengalaman pasti ada sih, Kak. Kayak ya apalagi proses perjuangan kayak buat jadi penyanyi itu pasti ada aja rintangannya, apalagi terutama ya sebenarnya dari orang-orang juga gitu kan. Tapi ya salah satu hal yang Tasya yang Tasya bisa sampein kenapa Tasya mau ngomongin mental health karena emang menurut Tasya tuh penting buat kayak pengalaman Tasya juga. Mungkin Tasya bisa share ke teman-teman biar bisa kita juga sama-sama belajar gimana cara menanggapi mental health tersebut, terus menyelesaikannya juga dan gimana caranya kita buat menjadikan hal-hal tersebut menjadi hal yang positif buat kita kayak gitu. Betul. Tapi kadang-kadang kan ada orang yang ngerasa, kadang dia ngerasa bahwa ini oke, bahwa dia bisa menyelesaikannya sendiri gitu. Kadang dengan mungkin berdoa atau mungkin mencoba cari-cari buku, tapi sebenarnya ada kayak waktunya kapan seseorang yang mungkin terkena mental health atau mungkin terkena serangan-serangan dari komentar-komentar orang yang kadang mungkin dia nggak bisa menyelesaikannya sendiri. Dia harus mencari bantuan kemana? Setiap orang pasti punya jalan dan caranya masing-masing ya, Kak. Tapi kalau misalnya dari Tasya nih, darinya Tasya sendiri tuh, banyak sih sebenarnya cara kita buat self-care gitu ya, buat mencari cara gimana bisa menyelesaikan masalah mental health tersebut gitu. Kalau dari Tasya pribadi sih, kayak Tasya tuh lebih
belajar dari kesalahan tersebut. Misalnya Tasya cari tahu nih apa yang kurang dari Tasya sih sebenarnya, mungkin cara meredakan kali ya, kayak healing gitu untuk menenangkan sejenak dari hal-hal ataupun hal-hal negatif yang itu misalnya Tasya lakuin apa yang Tasya suka. Makan, Ataupun Tasya ngopi-ngopi. olahraga sih itu sangat amat menenangkan menurut Tasya. Olahraganya apa Tasya? Tasya suka jogging, Wih, seru suka banget. lari, kita suka workout. Itu menurut Tasya salah satu cara yang mudah dan gampang dilakuin juga. Murah ya, dan jogging gratis malah cuma nggak beli harus sepatu doang. mahal-mahal Betul. buat menyenangkan hati juga gitu. Jadi itu salah satu apa ya yang menenangkan Tasya sejenak ataupun tidur. Kalau Tasya tuh orangnya juga kayak tidur sebentar. Power nap gitu ya? Jadi nggak dipikirin yang berlebihan sih. Sebenarnya memikirkan sesuatu yang berlebihan juga nggak jadi pusing kan Kak. Oh. Gitu. Jadi dengan cara yang kamu suka juga bisa salah satunya menenangkan dan menahan untuk tidak berpikir yang berlebihan itu sih Kak.